Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dasar teknologi informasi. Topik yang akan kita perdalam pada video ini adalah tentang keamanan sistem informasi. Silakan semangat. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada video ini ada beberapa ya. Aspek keamanan sistem informasi, kemudian bentuk ancaman keamanan, nah jenis-jenis serangan dan cara mengatasinya. Nah, kita masuk yang ke pertama, apa sih tujuan dari keamanan sistem informasi? Ada 3 tujuan keamanan dari sistem informasi, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua ketersediaan data, yang ketiga adalah integritas. Kerahasiaan yang pertama ya, jadi setiap organisasi, perusahaan ya yang memiliki sistem informasi itu tentu mereka ingin melindungi ya sumber daya atau data-data yang ada di sistem informasi mereka dan mereka atur mana yang boleh menggunakan dan mana yang boleh digunakan secara bersama. Karena itu sistem informasi menempatkan ya kerahasiaan yang sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua itu adalah berbicara tentang ketersediaan ya. Ketersediaan ini artinya ketersediaan data ya. Kapanpun, dimanapun, ya data-data yang boleh diakses oleh konsumen atau pengguna, user itu bisa disediakan ya. Sehingga ketika mencari informasi maka dapat dengan cepat. Kemudian aspek yang ketiga adalah integritas. Nah, integritas ini berkaitan dengan sistem yang dibangun itu harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat ya dari sistem yang dimilikinya. Jadi data-data isinya ya itu harus akurat. Jadi bisa mewakili informasi yang dibutuhkan ya. Jadi ini ada 3 tujuan dari keamanan informasi ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada 3, yang terakhir adalah integritas. Kemudian berikutnya aspek keamanan informasi. Nah, apa saja sih aspek keamanan informasi? Kurang lebih ada 7, diantaranya adalah privacy, integrity, authentication, availability, ada access control, ada non-repudiation, dan ada authority ya. Kita lihat yang dari ketujuh ini, yang pertama kita lihat dari privacy ya. Privacy kadang juga disebut confidentially ya, confidentially ya. Jadi itu uh, bisa dibedakan ya antara privacy dengan confidentiality. Yang pertama, yang privacy itu lebih ke arah data-data yang sifatnya private ya. Jadi ada, nanti kita lihat ada data-data yang sifatnya pribadi, kemudian ada juga confidentiality ya. Artinya data yang hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu ya. Jadi boleh diakses, boleh dilihat ya. Nah, privacy itu contohnya email seorang pemakai ya tidak boleh dibaca oleh administrator ya. Jadi kalau kita punya email ya, inbox-nya itu tidak boleh dibaca ya. Jadi ini yang disebut dengan privacy ya, dibaca oleh sembarang orang. Kemudian yang confidentially ya, itu data-data yang sifatnya pribadi tapi ada yang bisa dibagikan ya. Contohnya misalkan agama, status perkawinan. Nah, itu bisa dibagi untuk keperluan tertentu ya. Kemudian daftar pelanggan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider ISP ya, itu bisa juga. Kemudian konfirmasi akun lain ya dengan scan barcode ya di smartphone ketika membuka akun lain melalui PC atau WhatsApp ya, itu ada scan melalui barcode ya, atau Telegram menggunakan kode tertentu ya. Kemudian integrity ya, integrity atau integritas ya menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi ya. Jadi
data-data di sistem informasi yang sudah diupdate itu tidak boleh diubah sembarangan ya. Contohnya misalnya dulu pernah ada kasus adanya virus yaitu Trojan horse ya. Itu pemakai lain bisa mengubah informasi tanpa izin dari si pemilik ya. Itu dulu jadi di aplikasi tadi disisipkan virus Trojan. Jadi dengan masuk lewat virus Trojan tadi, orang bisa mengubah melihat data orang lain ya. Contoh yang lain adalah ketika nasabah memasukkan uang ke dalam rekening ya. Jadi ada hak dari teller ya. Itu berwenang untuk menambah jumlah saldo sesuai dengan yang disetorkan nasabah yang melalui belangko ya atau uang yang diserahkan langsung. Yaitu berbicara tentang integrity atau integritas. Kemudian yang ketiga authentication ya, autentik ya. Apakah ini benar-benar asli atau tidak nih? Jadi terkadang kita akan ditanyai ya. Misalkan pada di bank kan sistem informasi ya biasa ditanyakan nama ibu kandung ketika gadis ya. Jadi buktikan keaslian dokumen ya ataupun data dokumen yang kita gunakan misalkan kita scan dokumen-dokumen yang kita miliki itu biasanya ada teknologi watermarking jadi itu dengan itu bisa menjaga atau membuktikan keaslian dari suatu dokumen. Kemudian yang kedua akses kontrol ya di authentication ini berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Jadi tidak semua orang boleh mengakses informasinya ya. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan password ya atau biometrik ya menggunakan sidik jari atau mata misalkan ya untuk mengetahui atau mengecek keaslian ya. Kemudian contohnya misalkan juga kepada ada 3 hal yang ditanyakan orang untuk menguji kadang benar atau tidak kita yang punya akun tadi. Misalkan di kartu ATM, what you have ya, apa yang kamu miliki, misalkan what you know, misalkan di PIN atau password ya, what you are, misalkan sidik jari atau biometrik. Contoh yang lain dari authentication ini misalkan adanya sign in, sign up ya. Jadi itu kadang konfirmasi itu harus dikonfirmasi ke email yang bersangkutan ya atau ke nomor HP. Jadi bisa dicek benar tidak sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Kemudian yang keempat adalah availability ya, available jadi ketersediaan ya berhubung dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan ya. Namun terkadang ketersediaan data itu juga kadang terganggu ya oleh beberapa serangan misalkan serangan DOS ya, denial of service attack ya. Jadi biasanya server yang mengalami ini diserang bertubi-tubi ya, diminta ya melayani permintaan orang itu sampai server tadi down atau hang bahkan crash jadi sangat membahayakan ya. Contohnya misalkan bank ya membutuhkan akses informasi ketika menyusun laporan akhir tahun. Jadi mereka harus tahu nih data dari pemilik itu transaksi masuk, transaksi keluar dan yang ada di rekening, kemudian pinjamannya berapa ya. Jadi availability, jadi ketersediaan data tadi. Kemudian yang kelima akses kontrol ya. Ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi ya. Jadi berhubungan dengan klasifikasi data ya, public ataukah private ya, top secret, user, guys ya. Apakah dia tamu guys atau admin atau top manager ya. Dan akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password ya. Atau juga menggunakan kartu atau biometrik. Kemudian akses kontrol ya, itu contohnya adalah penggunaan PIN ya. Jadi penggunaan PIN ketika melakukan transaksi ya menggunakan ATM. Jadi penggunaan akses kontrol dapat membantu mengamankan data yang bersifat rahasia. Jadi di bank juga ketika Anda menggunakan ATM itu diminta kita untuk melakukan pergantian PIN secara berkala ya untuk menghindari kejahatan melalui transaksi ATM. Kemudian yang keenam itu aspek-aspek dari keamanan sistem informasi adalah non-repudiation. Ya, aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Biasanya ketika kita melakukan transaksi, misalkan kita transaksi melalui Tokopedia atau Bukalapak dan sejenisnya, maka mereka akan konfirmasi mengirim ke email ya barang-barang yang telah kita pesan
Jadi nanti juga invoice-nya dikirim ke sana sehingga kita tidak bisa menyangkal. Jadi ada barang bukti atau bukti kita melakukan transaksi. Sehingga akan kuat secara hukum ketika ada penipuan atau lain sebagainya. Ya, jadi bisa berupa invoice ya. Kemudian yang ketujuh aspek authority ya. Ya ini berkaitan sistem hanya dapat diubah oleh yang diberi hak akses untuk mengubah, sedangkan pengunjung hanya diberi hak akses untuk menampilkan informasi. Ya, misalkan data-data yang hanya bisa dilihat, tapi untuk merubah kita harus melalui admin atau operatornya ya. Jadi hak akses untuk merubah itu hanya ada di level yang di atasnya ya, bisa operator, admin dan lain sebagainya. Ya, itu untuk aspek authority. Jadi ada 7 ya tadi ya. Yang terakhir tadi adalah aspek authority. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk ancaman keamanan sistem informasi. Apa saja sih ancaman keamanan sistem informasi? Itu ada 4 ya, ada interruption, ada interception, ada modification, ada fabrication. Yang pertama nih, interruption. Jadi interruption itu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia ya, karena diinterupsi ya, tiba-tiba dipotong ya. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem ya, tiba-tiba dipotong. Contohnya adalah tadi sudah kita sempat bicarakan adalah denial of service attack ya. Jadi ketika kita sedang transaksi tiba-tiba terputus ya. Kemudian yang kedua adalah interception ya. Jadi ini sederhananya adalah penyadapan ya. Jadi mereka berhasil menyadap transaksi yang kita lakukan atau sistem informasi kita berhasil dia masukin ya. Bisa dia menyadap, dia bisa mengetahui apa yang terjadi di sistem informasi kita. Yang ketiga adalah modification ya. Jadi setelah dia berhasil mengakses ya, dia akan merubah isi dari website dan pesan-pesan yang merugikan pemilik website ya. Jadi biasanya mereka akan mengganti halaman depannya ya, home-nya atau berandanya dengan kalimat-kalimat tertentu ya, dengan kata-kata tertentu ya. Ini sudah artinya mereka sudah berhasil menjebol sistem keamanan informasinya. Jadi mereka melakukan modification isi-isinya ya. Kemudian yang keempat adalah fabrication ya. Jadi pihak yang tidak berwenang tadi yang masuk ke sistem informasi itu menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem ya. Seperti memasukkan pesan-pesan palsu email ya ke dalam jaringan komputer ya. Nah, ini sangat membahayakan ya. Kemudian bagaimana cara kita mencegah atau mitigasi serangan pada sistem informasi nih? Jadi ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan supaya tidak merusak sistem informasi, baik secara hardware, softwarenya ya, database-nya dan lain sebagainya kita lihat ya. Jadi bisa jadi serangan itu terjadi pada perangkat keras yang kita miliki atau juga ke perangkat lunak atau juga jaringan komputernya, bisa juga basis datanya, database-nya atau juga kepada serangan pengguna sistem informasi ya. Kita lihat nih satu persatu seperti apa pencegahannya ya. Kalau yang di perangkat keras, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, pengamanan fisik mulai dari akses kontrol terhadap ruang data center. Jadi, tidak semua orang punya akses untuk masuk ke ruang pusat data atau server ya. Jadi, ini menjaga agar tidak sembarangan orang masuk ya, demi keamanan data yang ada di server. Kemudian yang kedua, akses kontrol terhadap server ya. Jadi dibatasi siapa saja yang boleh masuk, siapa boleh mengakses data-data yang ada di rak server ini misalkan, jadi tidak sembarangan orang. Kemudian yang ketiga, akses kontrol terhadap fisik server. Jadi ini ya, penggunaan resource yang ada di ruang server ini juga dibatasi ya, tidak sembarang orang. Jadi ditentukan. Jadi ini pencegahan serangan pada perangkat keras, ya terutama pada server atau data center ya. Kemudian pencegahan serangan pada perangkat lunak nih. Apa saja pencegahan serangan pada perangkat lunak? Ini ada pencegahan serangan pada sistem informasi, sistem operasi ya, atau OS yang digunakan. Itu dengan cara apa? Kita lihat nanti ya. Juga ada pada layanan servis sistem operasi. Dan yang ketiga itu pada aplikasi. Jadi pencegahan untuk software itu dibagi menjadi 3. Sistem operasi, kemudian layanan servis sistem operasi, dan pada bagian aplikasi. Nah, untuk yang pertama pada sistem operasi itu ada 2. Itu dengan cara kita senantiasa melakukan update sistem operasi atau update OS ya, operating system. Ini untuk karena begitu kita update juga firewall-nya dan antivirusnya juga akan update ya. Jadi ya, sistem kita akan lebih tahan terhadap serangan.
Juga yang kedua adalah menggunakan software original ya. Kadang kalau ada software yang tidak ori, itu biasanya nanti ada titipan, ada masukan-masukan virus atau Trojan yang sengaja dimasukkan ke sana, itu bisa mengganggu sistem kita. Lewat sana mereka akan masuk dan menghack komputer ya. Ya, layanan sistem operasi misalkan melalui firewall ya. Jadi membuat pengamanan ya pada jaringan sehingga tidak mudah ya. Kemudian yang melalui aplikasi itu dengan cara secure coding ya. Karena ada beberapa coding itu yang tidak aman ya. Jadi perlu dibuat secure coding. Jadi untuk menambah keamanan dari kode-kode yang digunakan ya pada pengkodingan. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan serangan pada jaringan komputer nih. Jaringan komputer juga bisa diserang. Tadi sudah kita bicarakan, ada hardware, ada software. Maka yang ketiga ini serangan yang terjadi pada jaringan komputer nih. Gimana cara mencegahnya? Yang pertama, desain jaringan komputer yang benar. Jadi kita pilih jaringan komputer yang baik, ya. Kita pilih perangkat-perangkatnya, bagaimana susunannya, apakah dia menggunakan tipe tree, hierarki, dan lain sebagainya ya. Kita pilih juga ya kabel-kabel yang digunakan ya. Perangkat-perangkatnya juga kita pilih yang baik ya. Dan cara menyusun jaringannya juga harus baik dan benar. Kemudian yang kedua, pemasangan aplikasi monitoring jaringan. Jadi ada aplikasi untuk monitoring jaringan. Kita bisa tahu nih nanti siapa saja yang mengakses jaringan kita. Misalkan kalau ada download terlalu banyak juga kita bisa lihat ya. Ada akses ke situs-situs yang dilarang itu juga kita bisa lihat ya. Salah satunya menggunakan Instruction Detection System atau Intrusion Prevention System, IPS atau IDS ya. Kemudian yang ketiga bisa melakukan autentikasi pengguna menggunakan sistem capital portal ya. Atau juga nanti melakukan keamanan melalui ketika WiFi misalkan mereka harus menggunakan MAC address ya. Jadi hanya terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam jaringan. Yang keempat adalah pencegahan yang bisa kita lakukan pada sistem basis datanya itu adalah pembatasan penggunaan kode SQL ya sebagai input pada sistem informasi ya. Jadi kita kurangi penggunaan kode SQL ya sehingga bisa mengurangi peluang terjadinya serangan kepada database. Yang kedua adalah merubah karakter spesial ke dalam format HTML nih. Hypertext ya. Jadi dirubah formatnya ya. Kemudian pengecekan dilakukan menggunakan regular expression atau exceptions ya. Jadi dilakukan seperti itu untuk mencegah serangan pada database. Jadi diserang database ataupun juga nanti dibuatin database ini ada dua ya. Ada backupannya. Jadi ketika yang mainnya diserang itu kita masih punya backupannya jadi data-data juga aman. Kemudian yang kelima adalah pencegahan serangan pada pengguna sistem informasi melalui ini ya, ada dua. Jadi kita edukasi pengguna ya, pemakai user itu dengan cara memberikan ya edukasi-edukasi ya, penjelasan-penjelasan ya, pengetahuan tentang serangan-serangan yang terjadi pada sistem informasi, bagaimana cara mengatasi, cara menggunakan. Itu juga perlu mengedukasi ya. Kemudian yang kedua adalah standar operasional prosedur baku. Jadi dibuatkan SOP nih ketika ingin mengakses sistem informasi, menggunakan sistem informasi, dibuatkan SOP-nya sehingga orang akan bekerja dengan prosedur tidak asal-asalan berdasarkan kemauan diri mereka sendiri ya. Jadi ketika sudah mengikuti SOP atau standar bakunya, maka bisa ya mengurangi ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tugas ke-9 ada 5 soal. Silakan dikerjakan dan jawaban diupload di daring. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.